Udah ini ya kadang-kadang. Jadi masih satu. Sedih banget. Aduh, kemana sih ini orang-orang gak ada. Oke. Sebentar ya, teman-teman. Guys. Dipaskan dulu. Wah, udah ada yang join aja ya. Terima kasih teman-teman. Belum waktunya, tinggal 1 menit ya. Mohon bersabar. Aduh. Oke. Halo semuanya, selamat sore dan selamat datang juga para sahabat setianya Star Podcast. Seperti kata pepatah ya teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Novita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri Jepang. Kebetulan pada episode kali ini saya bertugas sebagai moderator. Dan kebetulan pada hari ini juga saya tidak sendirian teman-teman, ditemani oleh rekan yang lainnya. Bentar ya, saya undang terlebih dahulu. Halo, selamat malam, Kak Vita. Halo, Kak Sofyan. Bagaimana Kak kabarnya hari ini? Baik dong, tentunya baik dong. Kak Sofyan gimana nih? Kabarnya baik-baik nggak? Alhamdulillah juga baik juga ya hari ini. Senang Oke. sekali ya Kak, akhirnya hari ini kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman dan kakak-kakak semua di acara Star Podcastnya Perma UT Jepang. Nah, sebelumnya boleh dong Kak saya perkenal sedikit nih pada teman-teman semua. Boleh banget dong, Kak Sofyan. Dozo, dozo. Oke Silakan. Kak. Oke teman-teman semua ya, perkenalkan nama saya Sofyan. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen, dan tentunya saya hari ini menjadi host yang akan menemani Kak Novita sepanjang podcast hari ini. Berlangsung gitu ya Kak ya. Iya, iya, iya. Oke Kak. Nah, tema podcast kita hari ini pastinya itu menarik banget Kak ya. Tentunya dong, Kak Sofyan. Hmm. Apa nih tema podcast kita pada sore hari ini? Hmm. Nah, tema podcast pada hari ini yaitu berbagi inspirasi tips belajar dan berprestasi untuk mahasiswa pekerja migran Indonesia. Dan tentunya ini sangat penting sekali ya Kak ya, bagi pekerja migran Indonesia yang sedang bekerja terus sambil upgrade skill juga, upgrade pengetahuan dan upgrade diri. Begitu ya Kak ya. Iya, tentu. Hmm. Nah,
tema kita hari ini tuh benar-benar membahas tentang cara menyeimbangkan dunia kerja dan dunia akademik. Nah, kira-kira tuh siapa ya Kak yang jadi narasumber kita hari ini tuh? Nah, kayaknya Wah, teman-teman udah menunggu sekali gitu ya Kak ya? wah, sepertinya ya Kak Sopyan. Kira-kira siapa ya narasumber spesial kita? Kita akan ngobrol bareng sosok inspiratif ya tentunya Kak Sopyan. Beliau salah satu penerima beasiswa LPDP Magister Luar Negeri dan juga mengikuti Majelis Tinggi Pemuda Internasional nih. Wah, Wah, langsung aja keren yuk. sekali. Wah, keren, keren kan? Yuk langsung aja kita panggil lebih dulu ya Kak Sopyan. Bentar ya teman-teman ya. Saya invite terlebih dahulu. Oh, Cigal. Kenapa tidak bisa di-invite ya? Beliaunya apakah belum melihat di live Kak? Belum. Mungkin kita tunggu sebentar ya teman-teman. Mungkin beliaunya lagi prepare gitu ya Kak ya? Iya, Oh ya Allah. belum masuk narasumber kita. Mungkin dari Kak Sopian bisa hubungi terlebih dahulu di ini, di WhatsApp. Sebentar saya konfirmasi dulu ya. Sebentar ya teman-teman. Kak Novita mungkin bisa share kontaknya. Wah, udah banyak juga yang udah nonton. Terima kasih teman-teman. Sebentar ya, kami masih menghubungi narasumber. Bagaimana Kak Sopian? Suara Kak Sopian tidak terdengar. Oh ya maaf, sudah saya hubungi dan sudah Kak, sudah apa namanya sudah bisa ikut join live. Oke, sepertinya akan saya tambahkan terlebih dahulu ya narasumber kita. Halo, Halo teman-teman semuanya. selamat sore Selamat sore Kak. kakak. Halo guys, selamat sore teman-teman semuanya.
Kabarnya bagaimana nih, Kak? Alhamdulillah baik. Gimana teman-teman semuanya kabarnya di Jepang? Wah, baik juga Kak ini. Baik dong. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih ya kepada Kak Siti Aisyah udah mau berkolaborasi bersama kami sebagai narasumber. Oke, baik Kak Siti Aisyah, selama episode podcast kali ini tuh Kak Siti Aisyah mau kami panggil apa nih Kak? Oh ya boleh. Biasanya aku dipanggil Iis sih, tapi kalau yang manggil cinta itu belum ada ya. Waduh. Aduh, aduh, dari aku Berat ya. kan Asik. cinta. Oke, baik nih Kak Iis. Sebelum kita masuk ke pembahasan tema podcast kita hari ini, nah boleh nggak Kak ceritakan sedikit tentang perjalanan Kakak mulai dari bagaimana bisa mendapatkan beasiswa yaitu LPDP S2 ke luar negeri dan juga Delegasi Pemuda Internasional IPC di KTT-FAO PBB Roma Italia begitu kan. Nah, apa nih yang memotivasi Kak Iis untuk bisa sampai di titik sampai sekarang ini tuh? Oke, baik. So, first of all, I would like to say thank you so much everyone for this is such an amazing opportunity. So we can gather, we can meet well, but we hope someday we still have like we can meet maybe in the next meeting ya. Oke. So pertama terima kasih buat teman-teman UT Jepang yang sudah melakukan diskusi ini. Mungkin kita dapat sharing, kita bisa saling belajar gitu ya. Iya. Oke, saya jelas nggak ya? Jelas Kak, Jelas, jelas Kak. jelas. Eh, Maya. Nah, jadi sedikit cerita mengenai gimana sih bisa dapat beasiswa LPDP gitu. To be honest, when I graduate from senior high school, um, pursue master bachelor degree field of jadi mau melanjutkan kuliah ke luar negeri itu memang adalah mimpi yang aku pengenin waktu aku masih SMP ya, SMP, SMP. Tapi ketika S1, nah itu belum bisa. Jadi alhamdulillah S2-nya sudah bisa mendapatkan LPDP dan to be honest the first time it was shock ya when the first time I see pengumuman gitu ya. Tapi itu adalah memang itu planning yang sudah aku rencanakan sebelum aku lulus S1. Nah, jadi kan sebelum lulus S1 memang aku sudah memproyeksikan kira-kira apa sih bekal-bekal apa yang harus aku tabung. Nah, ini jadi kita itu juga perlu ketika menjadi mahasiswa itu menabung banyak pencapaian. Jadi ketika kita mau lulus, sebelum lulus pun kita udah ada gambaran nih. Oh, I want to do this one, I want to go there gitu. I want to achieve this one gitu. Nah, jadi hal-hal itu kan sebelumnya. Makanya ketika aku kuliah, aku aktif di organisasi, ikut ikut lomba-lomba, terus aku juga aktif volunteer di kegiatan sosial dan lain sebagainya gitu. Nah, hal-hal ini akan menjadi nih buat aku cukup untuk beasiswa ke luar negeri gitu. Dan aku memang ngincer one shot ya dan bisa dapet gitu. Nah, ngomong-ngomong kayak tentang kemarin, ya alhamdulillah juga ya. Jadi sebelum graduate dari bachelor bisa dapat kesempatan untuk mewakili anak muda di tingkat internasional dalam konferensi tingkat tinggi di PBB. Wah, luar biasa. Luar biasa sekali ya Kak di sini ya. I would say that this is one of my achievement that I never expect before. Ini adalah pencapaian. Kalau aku mau daftar S2 ke luar negeri, I would say teman-teman itu adalah planning yang sudah aku rencanakan sebelumnya, yang aku tahu nih, oh aku harus kayak gini gitu tuh. Nah, tapi untuk menjadi representasi anak muda di tingkat internasional, I never imagine this opportunity before. Aku nggak pernah ngebayangin ini gitu. Yeah. Tapi
kok bisa dapat, there are a lot of people ask me, kok bisa sih nyampe ke forum internasional gitu. Jadi memang awalnya teman-teman berangkat dari hal-hal kecil, berangkat dari rasa kepedulian terhadap lingkungan sosial Indonesia, terhadap kerisauan anak muda di nasional. Jadi ketika aku dulu kuliah, aku memang aktif teman-teman. Aku adalah orang yang aktif berbagai organisasi. Sampai kayaknya kalau senior atau orang-orang di sekitarku ngeliat aku tuh kayaknya, kayaknya aku ketemu kamu deh di kegiatan ini. Kayaknya aku ketemu kamu. Iya, iya, ngerti, ngerti. Iya, ngerti, Kak. Tuh seneng banget berorganisasi karena organisasi itu ya banyak lah gitu hal-hal yang kita dapetin di organisasi. Jadi berangkat dari aku masyarakat yang ada di Semarang, mengadvokasi masyarakat-masyarakat nelayan, berlanjut lagi ikut organisasi internasional, sampai akhirnya satu organisasi ke organisasi lainnya ini terafiliasi. Nah, Iya, di situ memang salah satu langkah di awal di mana memang anak muda kali pertama kita bisa hadir dalam konferensi PBB gitu. Dan itu memang bagian dari perencanaan aku pribadi dan teman-teman di tingkat internasional. Gimana sih PBB ini harus dong melibatkan anak muda dalam pengambilan kebijakan. Jadi waktu di kegiatan Itali di PBB kemarin itu yang memang kita tuntut teman-teman. Jadi kayak kalau negara atau dunia global seringkali menganggap anak muda itu pemimpin selanjutnya atau sebagai generasi yang akan iya, iya, Kak. depannya. Tapi kalau kita tidak pernah dilibatkan dalam proses pembangunan negara, proses perencanaan di tingkat global, terus anak muda ini gimana cara kita memimpin kalau Oh, kita tidak benar. dilibatkan? Iya, iya, iya. Benar sekali Kak, benar sekali. Iya, benar, benar. Yang menjadi momentum bagi anak muda ya di tingkat internasional khususnya, bagaimana kita bisa menyuarakan agar suara kita itu terdengar loh gitu. Jadi Iya. orang publik, pejabat global tahu anak muda itu peduli juga loh gitu. Nah, jadi begitu teman-teman, gimana kok bisa nyampe ke PBB? Nah, itu tadi. Jadi berangkat dari organisasi yang aku ikutin di lokal, di kota, di tingkat kota sampai ke tingkat internasional gitu. Jadi aktif di organisasi memang memberikan banyak peluang teman-teman. Dan kesempatan ini nggak aku expect sebelumnya ya, karena memang Tuhan itu selalu memberikan perencanaan terhadap apa yang sudah kita kontribusikan. Jadi, the more you do something for people in around you, Yes. you can get something that you never expect before. Nah, jadi seperti itu. Nah, Oke, Kak, wah, luar biasa sekali ya, Kak Sopyan. ya. Oh ya Tentang Kak Novita nih, isinya, wah. berarti bisa jadi sosok inspiratif buat kita nih. Jadi kalau kita mempunyai suatu apa cita-cita itu harus dari sekarang kita harus mempersiapkan begitu ya Kak Novita ya Kak Iis ya. Iya, benar. Dari kesimpulan yang bisa saya lihat dari percakapannya Kais tadi tuh, kita bangun dari tangga kecil, kecil, dikit-dikit begitu ya, di Ya sana betul sampai sekali. Karena bukit juga. betul betul. Oke, nah Kais melihat CV-nya Kais juga nih, dan melihat tadi Kais juga sempat mengatakan kalau Kais tuh emang aktif dan memiliki pengalaman di organisasi kan tentunya. Nah, apa sih yang mendorong Kais nih untuk terlibat dalam organisasi-organisasi tersebut? Tentunya bisa diberikan apa dorongannya Kais? Oke. Teman-teman, buat teman-teman yang sekarang sedang sekolah masih di SMA, SMP, apalagi khususnya yang masih kuliah ya, teman-teman, I would say joining organization it is really essential for our future, for our career, for our personal growth. Itu sangat memiliki significant impact untuk kehidupan kita. Banyak banget akhir-akhir ini aku sering ya mendengar propaganda emang penting gak sih ikut organisasi? I would say yes, teman-teman. Hmm. Sangat dibutuhkan untuk zaman sekarang. Ada banyak yang bilang, mending langsung ikut misal ya, langsung ke langsung apa. Teman-teman, hal besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil. Dan di organisasi, kenapa kalau aku pribadi, kenapa sih aku ambisius banget untuk ikut banyak organisasi gitu. Bahkan aku organisasi itu sangat masif ya. Dan
hampir di semua lini tuh aku ikut, mulai dari lingkup fakultas, lingkup universitas, lingkup di organisasi luar, lingkup di masyarakat, lingkup di internasional, semuanya aku berjenjang dan itu ikut organisasi semua gitu. Nah, artinya begini teman-teman, memang seberapa penting organisasi, penting banget. Teman-teman tidak akan mendapatkan kepercayaan yang besar ketika nanti teman-teman akan menjadi seorang karyawan atau menjadi seorang pekerja di dalam perusahaan. Teman-teman tidak akan mendapatkan ruang atau amanah yang besar jika teman-teman pribadi tidak selesai dengan diri. Maksudnya selesai dengan urusan diri kita sendiri itu dalam artian teman-teman, kita sudah tahu nih, oh cara komunikasi, bagaimana sih komunikasi dengan orang yang baik, bagaimana cara manajemen waktu, bagaimana cara membangun sharing, berkolaborasi, itu sangat dibutuhkan teman-teman. Bahkan di organisasi, kita itu selalu diajarkan how to solve problem. Dan problem solving ini teman-teman gak bakal kita dapetin hanya dengan mendengarkan dosen mengajar. Of course, teman-teman gak bakal tahu gimana cara menyelesaikan persoalan. Nah, ini yang membedakan ketika kita masuk ke organisasi, kita nggak kaget. Ketika kita bekerja suatu saat, kita nggak bakal kaget lagi terus ketemu dengan pimpinan yang berbagai bervariasi ya kepribadian. Mungkin ada yang lembut, baik, yang tegas, atau bahkan yang judes itu ada. Tapi ketika kita ikut organisasi, kita tidak kaget dengan sosok orang yang berbeda-beda karena kita sudah terbiasa gitu. Kita terlatih di dalam organisasi untuk memanage emosional kita. Jadi Yes, benar. pentingnya teman-teman. Nah, organisasi ini mempersiapkan kemandirian lebih matang. Tapi organisasi itu juga mengajarkan kita gimana sih cara kita membangun personal branding kita atau bagaimana cara kita ngelit orang-orang di sekitar kita. Nah, itu sangat diajarkan di dalam organisasi. Jadi, kalau teman-teman misal ada banyak yang berpropaganda atau mau langsung kerja aja, nanti teman-teman jangan kaget gitu karena saya mendapati beberapa pekerja yang mereka curhat gitu. Dan setelah aku tanya ya beberapa survei gitu, aku pribadi yang melakukan. Emang kenapa? Stres banget tuh kayak gini. Terus aku tanya, dulu kamu kuliahnya ikut organisasi nggak? Enggak gitu. Nah, itu akan ada perbedaan Oh teman-teman. iya, Betul Kak. benar. Bedakan, oh ketika anak ikut organisasi sama yang tidak, akan ada perbedaan yang signifikan teman-teman. Jadi, kita semua harap teman-teman mengikuti organisasi itu sesuatu yang tidak hanya ketika kuliah, tetapi itu akan mempersiapkan teman-teman 5 tahun sampai 50 tahun ke depan, teman-teman akan ada perencanaan gitu tuh. Wow, luar biasa sekali narasumber kita pada malam hari ini. Ya, benar sekali. Jadi organisasi itu sangat berpengaruh ya Kak ya, sangat merubah gitu pola pikir kita atau cara manajemen waktu juga begitu ya Kak Is. Keren. Komunikasi juga ya Kak Is tentunya. Wow, luar biasa ya. Nah, oke Kak Iis nih. Sampai sekarang ini Kak Iis kan masih aktif juga ya di Majelis Tinggi Pemuda Internasional. Nah, kalau boleh tahu, apa pencapaian terbesar yang telah Kak Iis raih nih selama masa jabatan Kakak itu? Oke, jadi organisasi yang mengakomodir banyak organisasi di dalamnya. Ini adalah organisasi aliansi. Ada banyak organisasi. Nah, ada tentang nelayan, ada tentang petani, ada banyak organisasi di dalamnya gitu. Nah, di IPC ini teman-teman, di majelis tinggi itu adalah perwakilan dari setiap masing-masing organisasi-organisasi yang tadi itu. Dan ini memang dari semua negara yang diikuti. Nah, pencapaiannya apa? Jadi aku pribadi teman-teman, memang selama less more 3 until 4 years, kita banyak ya sudah kita lakukan di IPC teman-teman di majelis tinggi itu sendiri gitu. Khususnya kita itu sudah melakukan, kalau dulu kita anak muda ya, ini khususnya anak muda. Dulu anak muda itu masih kayak ikut-ikutan gitu tuh. Masih belum punya benar kan? Setelah ada majelis tinggi ini, teman-teman, kita mulai nih membuat forum-forum sendiri gitu tuh. Sama kayak dulu ketika Indonesia belum merdeka,
anak muda masih kelimpangan nih, kayak bingung gitu. Wah, kita harus ngapain? Sampai akhirnya anak muda menentukan pergerakannya sendiri, mempengaruhi Soekarno, barulah merdeka. Nah, sama seperti di organisasi yang saya ikuti, teman-teman. Di organisasi kita pun, semenjak ada majelis tinggi ini, kita mulai membuat forum untuk anak muda sendiri. Sampai akhirnya forum ini kita gunakan dengan berkolaborasi masif dengan PBB. Baik itu melakukan diskusi, melakukan analisa, atau dalam pembuatan kebijakan PBB secara global selanjutnya gitu. Itu banyak banget, teman-teman. Jadi kalau berbicara tentang pencapaian selama di majelis tinggi, ada banyak banget yang tadinya nggak ada forum, tapi setelah anak muda dari berbagai negara kita mulai menyuarakan, ini gimana sih pendapat anak muda, kok nggak gini, seharusnya kayak gini. Nah, semenjak itu akhirnya dari forum ini yang nggak ada menjadi ada, dari forum ini yang tadinya kita bersuara lantang, akhirnya bisa masuk ke ranah ikut serta dalam pengambilan kebijakan. Dan I would say, teman-teman, it's not really something easy gitu, tapi really something impossible for young people to do it gitu, to achieve it. Kita pasti bisa gitu tuh. Cuman itu tadi, teman-teman, pencapaian itu selalu dimulai dari peran kolektif. Jadi semakin banyak orang-orang di dalamnya, itu akan semakin ringan, sama kayak di organisasi. Kalau kita merasa hal-hal yang kecil atau hal-hal yang besar itu sulit, tapi ketika itu dilakukan bersama-sama, bahu-membahu, rangkul-merangkul, itu tuh prosesnya akan jauh lebih cepat gitu. Jadi hal-hal yang salah satu contohnya bisa merepresentasikan anak muda di tingkat global, itu menjadi hal kali pertama di IPC kita bisa menghadiri anak muda di dalam forum pengambilan kebijakan. Nah, itu sih yang menjadi kita semakin semangat untuk memberikan dampak yang signifikan, baik untuk negara kita sendiri ataupun untuk anak muda di tingkat global, teman-teman. Wah, luar biasa sekali ya. Luar biasa Kak Iis ini, wah. Oke. Terima kasih Kak Is. Dan juga buat teman-teman yang lagi nonton podcast pada malam hari ini di Jepang dan sore hari pada wilayah negara Indonesia ya Kak Is ya. Oke, kalau ada pertanyaan buat Kak Is seputar tips belajar atau cara memanage waktu nih agar prestasi dan organisasi itu tetap berjalan dengan baik ya teman-teman. Jadi boleh banget tulis di kolom komentar. Ya, Nah, pertanyaannya akan kita baca ya teman-teman. ya kita tunggu ya Kak Novita ya. Iya. Pertanyaannya. Jadi kita usahain nanti Silakan. bacakan. Ini sudah ada sih Kak Is dari Kak Pramudito. Oke. Cara mendapatkan energi untuk excited banget nih dalam segala hal, termasuk organisasi itu bagaimana sih Kak? Aku tuh ingin tahu seperti itu. Oke. Kak Is, mau disimpan dulu atau gimana Kak Is? Bisa diulangin lagi? Oke, boleh. Dari Kak Pramudito. Cara mendapatkan energi untuk excited gitu, dalam segala hal, termasuk organisasi itu, bagaimana Kak gitu. Okay. Organisasi ya Kak, gimana sih biar semangat terus nih energinya gitu, nggak galau, merana gitu kan. Mut-mutan ya Kak, kadang orang juga ada ya, mut-mutan juga ada Kak. Such an amazing question, teman-teman. Thank you for this question. Memang kita, I do believe ya teman-teman, di dalam diri kita itu ada banyak energi. Ada energi negatif, semangat, gak semangat, capek, lelah, menyerah, dan lain sebagainya. Otak kita itu akan mengontrol, dan otak kita ini yang memiliki banyak terhadap energi apa yang ingin kita pancarkan gitu. Nah, untuk mendapatkan energi yang positif, salah satunya teman-teman harus surround ourselves with people as good. Itu really essential. Teman-teman, kalau kita pengen kayak tetap semangat gitu, kadang kita pernah nggak sih ngelihat orang kayak, kok dia semangat banget ya menjalani hidup, atau kita kayak ngelihat tuh, kok dia
masih melakukan. Iya. Nah, sering ya orang-orang sekitar kita tuh kayak yang wah energinya banyak nih, energinya positif nih. Nah, energi itu teman-teman berasal dari orang-orang sekitar kita. Dengan siapa kita Iya, dengan siapa benar. dengan siapa atau dengan siapa kita punya pasangan itu it's really crucial yang harus kita pahami gitu. Nah, jadi menurut aku penting banget buat kita itu memilih circle kita. Kita itu boleh kok berteman dengan siapapun itu sangat boleh teman-teman. Tapi kalau kita menentukan orang-orang terdekat kita itu adalah kedewasaan kita. Nah, Betul. makanya berasa Betul. Setuju. selektif. Jadi bukan cuma milih pasangan, bukan cuma milih suami yang harus selektif ya, atau mencari istri, tapi di circle sekitar kita juga selektif. Jangan sampai, contoh ya, kita punya mimpi yang besar. Terkadang kita sebagai manusia, kita ini punya mimpi ya. Kita punya mimpi, contoh ya, let's say, aku sebelum umur segini, aku pengen punya pencapaian ini. Dan terkadang kita merasa, kayaknya kok terlalu besar, aduh kok kayaknya aku takut gagal dengan pencapaian ini, kok aku nggak yakin. Nah, ini bisa kita yakinkan kalau orang-orang di sekitar kita punya mindset, punya pola pikir, punya semangat yang setara. Jadi, Iya. Setuju. jadi harus hati-hati banget gitu dalam mencari teman gitu. Nah, salah satunya kalau teman-teman kebingungan, Kak, tapi aku bingung nih, I'm kind of introvert person gitu. How do I have to find the equal friends gitu? Ya, teman-teman mungkin bisa menemukan di organisasi atau di komunitas teman-teman gitu. Yang itu juga setara ya energinya dengan kita gitu. Tapi nih Kak Is, kadang kan kalau kita terlalu selektif gitu ya Kak ya, kadang orang-orang yang nggak kita pilih misalnya nih, kayak, ih sombong amat sih lo gitu, sok banget sih lo gitu Kak, ada loh Kak. Benar sekali itu Kak David ya. Gimana tuh Kak? Iya kan? Nah, iya. Emang itu aku sepakat banget sih. Kadang ada orang yang merasa kayak, ih kamu sombong banget sih, gak mau ngaku atau sama aku gimana gitu. Sebenarnya teman-teman kalau aku pribadi ya, jujur kalau aku pribadi, aku suka dengan siapapun. Bahkan aku berteman dengan orang terlampau jauh usianya dengan aku pribadi. Aku punya ya teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu yang jauh lebih tua, atau mereka cara pendidikan jauh di atasku gitu, atau bahkan ada yang setara atau di bawah gitu. Tapi aku tidak menjadikan mereka adalah ya itu teman-teman seperti biasa. Maksud kita begini teman-teman, teman itu ada banyak ya. Ada teman yang akan kita temui intensitasnya itu jauh akan sering gitu, kayak this person akan menjadi orang yang sering kita temui, sering aja kita ngobrol, sering kita ajak diskusi mengenai apapun itu. Nah, orang yang ini yang harus kita pilih teman-teman gitu. Nggak apa-apa kok, nggak salah memilih circle kita. Kalau ada orang yang bilang, berarti kamu orang pilih-pilih dong. Enggak, kita mau berteman gitu. Tapi apa kita menghabiskan waktu, itu akan mempengaruhi kita gitu. Betul. Misal, nggak mau nongkrong sama aku, of course. Kadang ada orang juga yang bilang kayak gini, kalau aku pribadi teman-teman, sejauh ini aku kayak, oh my god, misal aku harus nongkrong pun, aku kayak mikir, aku nongkrong apa? Kalau nongkrong cuma having fun, itu boleh, menurutku boleh nggak boleh, asalkan nggak sering gitu tuh. Tapi kalau kita, we have a purpose gitu ya, we want to bring on stage, what itu jauh lebih kualitas daripada kita nongkrong, terus we don't know what to do gitu, terus kita nggak tahu, cuma kayak hahaha hihi. Nah, kalau kita do something produktif gitu tuh, better atau teman-teman melakukan apa kayak gitu. Betul, setuju sekali tuh. Setuju sekali nih Kak sama Kak Iis ini. Jadi kita harus benar-benar bisa memilih circle pertemanan gitu ya. Jadi kalau seumpama ada circle pertemanan kita itu yang kayaknya sama kita itu kurang, jadi kita harus menempatkan diri di mana itu harus tahu gitu ya Kak ya. Wah, keren sekali.
Oke nih. Mungkin lanjut pertanyaan berikutnya ya Kak ya. Ini Boleh, ada boleh. satu pertanyaan lagi. Kira-kira menurut Kakak, tips untuk para pekerja migran untuk manajemen waktu agar bisa sukses belajarnya itu bagaimana, Kak? Oke, nah, wow, it's really interesting question ya, teman-teman ya. Teman-teman, I would say, teman-teman, misal teman-teman bekerja sambil lalu harus kuliah, teman-teman itu adalah peluang yang sangat luar biasa. I would say, teman-teman, when I was bachelor degree, jadi waktu aku kuliah, teman-teman, aku juga kerja. I would say aku juga kerja. Dan ini jangan jadikan sebagai kayak teman-teman merasa kayak overwhelmed atau sometimes teman-teman merasa kayak aduh aku pengen deh kayak gimana gitu atau kayak teman-teman pengen cuma hanya fokus on akademik. Teman-teman I would say kalau teman-teman yang di Jepang sekarang, teman-teman migran yang di Jepang sekarang, teman-teman harus banyak bersyukur gitu karena pertama tidak semua orang punya kesempatan seperti teman-teman gitu yang bisa ke Jepang sambil kerja sambil kuliah gitu tuh nggak semua punya privilege seperti teman-teman gitu. Nah, aku dulu juga kerja teman-teman, aku dulu juga kerjaanku banyak ya dulu ya karena aku dulu mahasiswa gitu jadi aku harus mencari part job ya, part time gitu. Jadi kayak kerja part time aku jadi MC moderator di hotel di beberapa kegiatan nasional, harus Wow, pergi door to door, harus wow, luar biasa. menjadi kerja di stasiun TV, menjadi pembawa acara itu juga sama, dimarahin, habis dimarahin aku harus ikut organisasi, masih ngerjain tugas, masih ikut lomba. Itu sesuatu yang menarik teman-teman. Artinya kalau aku pribadi ya, misal suruh milih, misal kamu suruh milih mau kuliah doang atau kuliah sambil ikut organisasi atau kuliah ikut organisasi berprestasi sambil kerja, aku milih yang komplit teman-teman. Karena bagi aku, ketika kita punya pengalaman kerja before kita lulus dari kuliah itu akan sangat jauh kita memiliki kemampuan atau jiwa yang lebih matang teman-teman, baik secara finansial, secara mental terutama ya, kita akan jauh lebih matang teman-teman. Jadi punya pengalaman kerja itu sangat bagus teman-teman. Nah, cuma memang kendalanya paling kita orang yang punya kegiatan banyak ya pasti kita harus siap untuk mengurangi waktu tidur kita, waktu main kita, apalagi jangankan waktu main deh, waktu tidur kita aja harus terkurang gitu. Percaya Ya, teman-teman, benar. percaya aku dulu waktu kuliah sering banget, sampai aku sering banget ya, teman-temanku dulu itu aku kuliahnya di Semarang. Dulu teman-temanku banyak banget teman-teman yang nanya tuh kayak gini, kamu tahu nggak sih aku pengen ke Semarang gitu, coba dong rekomendasiin tempat liburan. Dan aku selalu menjawab, aduh aku nggak tahu, kalau kamu aku nggak tahu, jujur teman-teman, aku Saking nggak tahu. fokusnya kuliah ya, Kak ya. Betul, sampai aku tuh bener-bener nggak ada space, jangankan buat main, buat Benar. hangout, aku buat tidur di hari Minggu Sabtu itu sangat gak ada gitu. Nah, jadi sampai Dimengerti, dimengerti. betul sampai hari Sabtu Mingguku aja aku tuh udah punya planning. Jadi pasti aku punya planning. Aku 2 minggu ke depan kegiatanku tuh apa aja itu pasti ada. Sekalipun aku melihat nih, oh aku Sabtu Minggu itu nggak ada ya. Nah, tapi pasti tiba-tiba Sabtu Minggu tuh ada kegiatan gitu. Nah, jadi tapi yang aku rasakan setelah aku lulus, aku merasakan perbedaannya ketika kita kuliah hanya fokus belajar dan fokus hangout ke sana kemari, ada gap di antara kita. Gapnya di mana? Tentu di pengalaman, teman-teman. Benar. Bener. Ya. Pengalaman itu sangat mahal. I would say pengalaman itu sangat mahal. Jadi ketika kita kuliah, kita punya pengalaman kerja sebelumnya dan ketika kita lulus disuruh bekerja, kita akan jauh lebih siap secara mental. Secara mindset pun kita akan jauh lebih terbuka. Secara manajemen waktu pun kita sangat jauh terbiasa gitu. Sampai sekarang mungkin aku kayak kalau ngelihat hari Sabtu Minggu gak ada kegiatan tuh aku kayak aduh, aku ngapain ya gitu kayak rasa Benar sendiri sekali, sama juga gitu, Kak. ya kan, kita Iya. akan merasakan Heeh. hmm, Aktif sekali ya, Kak Is. Luar biasa Ya, benar banget. sekali ya. Aku sih jujurnya juga Kak Is, Sabtu
sama Minggu tuh sangat jarang ada waktu main. Sama aku juga gitu Kak Novita ya. Jadi Iya sama bener. kayak kerja sama kuliah itu bener-bener harus bisa manage waktu gitu. Jadi kita pulang kerja aja itu udah capek itu, Iya, apalagi tambah tugas kuliah begitu. Paham, 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 paham. sampai sampai gini Kak Is, temen aku pribadi tuh bilang di chat personal ya Kak Is, bilang, ih sok sibuk banget sih gitu katanya. Padahal ya bukan sok sibuk ya Kak Is, emang sibuk banget. Mm-mm. Iya, biasanya bisa ini, bisa bermain, terus nggak bisa hangout bareng, main bareng. Jadi kayak mungkin temenku juga ini ya, kayak merasa apa, ih sibuk banget kamu gitu. Oke, nah Hmm. tadi Kak Iis juga kan, tadi Kak Iis juga udah banyak banget mengatakan kalau ikut organisasi itu salah satunya juga menambah relasi ya Kak Iis ya. Nah, menurut Betul. ya betul kata Kak Is. Nah, kalau menurut Kakak sendiri manfaat utamanya itu apa hanya menambah relasi aja untuk bergabung dengan organisasi atau seberapa besar sih pengaruh organisasi terhadap jaringan sosial dan profesional Kak Is sendiri nih? Oke, I would say teman-teman again and again ya, organization is something that you should enter, you should be part of organization. No Ya, matter what kind of organization, baik. teman-teman coba masuk dalam organisasi gitu tuh. Aku sejauh ini teman-teman, aku ikut organisasi itu. Jadi waktu aku maba ya, aku ingat banget the first time aku jadi maba, kuliah belum dimulai. Jadi di kampus itu kan ada organisasi yang dijejer itu tuh. Apa ya namanya ya? Aku lupa. Nah, di masa itu, jadi aku lebih dulu masuk ke kelas organisasi daripada kelas kelas dosen. Karena kuliahnya kan belum, jadi aku masuk dulu Iya, kelas organisasi. Dan apa yang aku rasakan, teman-teman, organisasi again and again itu tidak berbicara hanya tentang relasi, tetapi itu juga berbicara tentang personal growth, teman-teman. Jadi seperti yang aku mention tadi, aku aku waktu jadi S1 itu nggak cuma hanya belajar atau membangun relasi, tetapi banyak hal itu mempersiapkan profesional karirku, mempersiapkan skillku. Jadi ketika aku ikut organisasi, teman-teman, kalau aku banyak banget ya, ini yang akan kita bahas gitu, artiannya banyak banget orang yang bilang organisasi saat ini nggak penting gitu, mending kita langsung kerja aja. Teman-teman, I would say, kalau teman-teman langsung kerja dan berekspektasi punya jabatan tinggi atau masuk ke perusahaan yang besar, teman-teman siapa gitu tuh, artinya teman-teman punya apa? iya Kalau benar. teman-teman pengalaman, teman-teman nggak punya skill, teman-teman nggak punya mental untuk mengemban amanah itu, teman-teman bisa apa gitu tuh. Nah ini yang pengen kita sampaikan. Seringkali yang menyampaikan kayak gini tuh di podcast, biasanya orang-orang, mohon maaf ya teman-teman, ini tidak membedakan. Biasanya orang-orang yang terlahir dari, teman-teman harus memperhatikan gitu. Ketika ada orang yang bilang, berbicara, aku umur 25 udah punya perusahaan, aku nggak Oh. ikut organisasi kok. Teman-teman harus perhatikan, jangan-jangan dia perusahaannya dari orang tuanya, Nah, jangan-jangan dia Aduh, sudah bener bener bener. keluarga orang kaya. Ini yang sering aku denger banget di podcast ya sekarang, yang marak banget, gak penting Iya iya iya. organisasi, iya benar banget nih Kak Is. intinya sekarang aku bisa jadi CEO. Boy, beda saya, beda, kita berbeda. Kalau kamu lahir jebrol dari rahim ibumu, kamu sudah disediakan aset. Jangan sama ratakan dengan kita yang nggak tahu kita bertempurnya di mana. Nggak Betul bisa, dari nol ya Kak Is ya. Iya. betul. Kita ratakan. Bahkan, Aduh, kenapa Kak? presiden, 25 beliau nggak punya apa-apa. Beliau hanya kerja di mebel, teman-teman gitu. Dan jadi kalau ada yang berbicara berekspektasi bahwasanya organisasi nggak penting, saya sangat menentang. Organisasi masih penting dan relevan untuk saat ini, teman-teman. Sangat-sangat relevan gitu. Saya setuju dengan Jadi kalau pendapat Kak Is. betul, Aduh. jadi teman-teman banget ya. Kenapa aku sampai ngomong kayak gini? Karena aku khawatir ada banyak orang yang membuat stigma tentang organisasi nggak penting. Akhirnya sebagian orang memukul rata sebelum dia mencoba dan masuk ke organisasi gitu.
organisasi masih relevan, teman-teman. Kalau aku lihat ya, banyak banget sekarang perusahaan yang melakukan pemecatan massal, PHK PHK. massal di mana salah satunya bisa jadi berawal dari kapasitas diri kita, teman-teman. Nah, kapasitas itu banyak ya, berbicara tentang mental, attitude, berbicara tentang kematangan dalam berinovasi. Nah, inovasi itu nggak bisa, teman-teman. Terus kita misal nih, oh kamu jadi direktur ya, oh kamu masuk ke perusahaanku ya, terus kita berinovasi. Pak, kayaknya kita harus buat ini, berbuat ini. Nggak bisa, teman-teman. Jangankan kita Benar. harus melahirkan inovasi dan gagasan. Buat ngomong di depan banyak orang, kadang kita masih ragu. Nah, makanya di organisasi kita dilatih gimana sih cara ngomong yang baik, cara menyampaikan ide gagasan, cara kita merangkul orang sekitar kita, bagaimana meyakinkan orang lain percaya dengan ide gagasan kita. Nah, di situ teman-teman di organisasi itu sangat dilatih. Dan teman-teman kalau nggak ikut organisasi, kita nggak bakal mendapatkan itu hanya mendengarkan dosen menyampaikan materi. Apalagi sekarang kita tahu ya, kecanggihan teknologi itu bisa memudahkan kita to access many kind of information gitu. Artinya Ya. kalau teman-teman kan memahami materi, teman-teman cukup tanya ChatGPT udah bisa. Tapi ChatGPT tidak bisa mengajarkan kalian untuk mental kita tiba-tiba terbentuk, tiba-tiba punya ide yang cemerlang, tiba-tiba bisa ngomong di depan umum tanpa masuk organisasi. Teman-teman nggak bisa mendapatkan itu. Nah, jadi itu yang perlu kita pahami, seberapa penting organisasi itu, teman-teman. Setuju sekali. Wow, setuju Kak. Jadi sama seperti cerita saya, Kak. Jadi saya itu sebelumnya selama di SMK itu juga sebelum ikut organisasi dan setelah ikut organisasi itu merasakan perbedaan, kayak yang sebelumnya belum bisa ngomong selancar ini di depan umum, akhirnya bisa ngomong gitu. Nah, oh ya Kak Is nih, dengan prestasi yang luar biasa dan keterlibatan Kak Is di organisasi itu, apa kunci keberhasilan Kakak dan bagaimana cara Kak Is itu mengatur waktu dan menjaga keseimbangan antara belajar, berpartisipasi di organisasi dan di kehidupan pribadi seperti itu Kak? Oke, kalau aku pribadi, teman-teman, I would say, dulu aku ketika SMA, aku tuh kayak yang biasa aja gitu tuh. Biasa aja, bener. Misal di dalam satu kelas itu ada 40 siswa, mungkin aku peringkat peringkat Aku nih 39. pasti satu deh, satu. Educate enough in academic before gitu. Tetapi aku banyak perubahan memang ketika aku mahasiswa, ketika aku masuk kuliah, teman-teman. Di situ again and again memang karena organisasi gitu. Karena orang-orang sekitarku, anak organisasi itu cenderung orang-orang perfect. Mereka udah tahu cara ngomong di depan umum, cara melahirkan ide, cara menyelesaikan persoalan gitu. Akhirnya aku terbiasa dengan orang-orang yang oh perfect, orang perfect, berpikirnya perfect, bergeraknya perfect, berbicaranya perfect gitu. Ya. Akhirnya mau itu yang mendorong aku kayak oh my god, aku harus juga perfect dong. What should I do for myself gitu. Nah, jadi kalau aku pribadi memang teman-teman cara as human being namanya struggle, pernah jatuh, pernah gitu. Pernah gagal, pernah ada di fase yang down banget, pernah gitu. Tetapi lagi, di dalam diri kita itu banyak energi, teman-teman. Energi-energi yang membuat kita males, energi yang mengatakan kita akan gagal lagi, kita nggak berhasil lagi, ini bisa kita pressure. Dengan cara apa? Dengan cara kita punya mimpi, teman-teman. Kalau aku pribadi, aku selalu punya pencapaian, kayak punya perencanaan. Menurut aku, ini penting untuk memacu rasa semangat kita yang nggak bakal padam gitu. Jadi kayak kita tuh, oh pokoknya rasa semangatku harus nyala. Nah cara nyalanya Harus gimana? semangat selalu. Cara menyalanya kita harus pacu dengan pencapaian. Jadi kalau aku pribadi, teman-teman misal punya pencapaian satu nih, oh udah tercapai nih, teman-teman harus punya perencanaan yang lebih besar lagi. Kalau yang udah tercapai, buat perencanaan lagi gitu. Nah, jadi kita terpacu, terbiasa untuk hidup di zona yang tidak nyaman gitu tuh. Nah, itu penting menurutku ya, teman-teman ya, agar kita apa dari zona-zona, karena kita percaya betul, tidak ada orang yang hebat dia yang hidupnya hanya hahaha hangout ke sana kemari tanpa melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri, itu nggak ada, teman-teman. Memang sesuatu yang hebat, pencapaian yang besar selalu dimulai
dari proses-proses yang tidak nyaman, dengan waktu yang bahkan kayak teman-teman di Jepang tadi ya, bahkan Sabtu Minggu pun aku kayak masih harus kerja, masih ini, Bener-bener. ada kerja udah dari kerja capeknya belum selesai harus ngerjain tugas. Itu nggak apa-apa teman-teman, itu privilege. Dan teman-teman ketika 5 tahun 10 tahun lagi, teman-teman ketika look back ke belakang, teman-teman akan melihat kayak, wah, aku bersyukur ya sudah menghabiskan waktu dan energiku untuk bekerja nyari uang, mencari pengalaman, dan itu tuh momen yang sangat berharga untuk pertumbuhan kita. Nanti ketika kita melihat kayak, oh ini ya hasilnya dari aku yang nggak menghabiskan waktu, nggak leha-leha, dengan aku produktif, dengan aku selalu bersemangat, memacu diri gitu. Pasti ada sesuatu seperti itu teman-teman. Bener sekali. Wah, bener banget nih Kak Is. Oh iya. Setelah, nggak apa-apa sampean? Oh ya, sebelumnya nih kayak ini ada rutinitas tertentu yang kakak lakukan gitu atau hobi membaca buku atau apa begitu? Oke, so talking about hobbies, aku punya hobi ya. Hobiku tuh banyak ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau berbicara hobi, hobiku tuh ya reading a book, baca buku gitu. Tapi akhir-akhir ini memang baca buku itu masih sulit mencari waktunya ya, karena kita tahu gitu semakin dewasa, wah aktivitas kita itu akan semakin semakin padat. Semakin Dan padat. kita akan ada di fase dimana yang apa ya, kita merasa kayak jangankan waktu buat main, buat tidur aja itu susah. Bahkan kalau waktu Sabtu Minggu kita bisa tidur siang hari gitu, kita merasa kayak ya Allah seenak ini ya tidur di siang hari gitu tuh. Nah, kalau pribadi, aku punya rutinitas, if I have a free time, especially on the weekend ya. Biasanya aku kalau punya waktu senggang, aku tuh rutinitas yang aku lakukan adalah deep talk dengan diri aku sendiri. Jadi menurutku deep talk penting teman-teman. Deep talk itu kalau aku yang lakuin ya biasanya mungkin setengah jam, atau bahkan kalau itu aku punya fase yang down banget gitu, biasanya menghabiskan lebih dari 1 jam aku ngobrol sama diri aku sendiri, kayak ngobrol kayak, kamu pencapaiannya apa sih, mau ngapain gitu, kamu kenapa sih kok kamu mikirin hal ini, kenapa kamu harus kayak gini, kenapa harus kayak gini. Menurutku deep talk itu penting teman-teman, tidak hanya berbicara tentang mental health ya, tetapi kita bisa memahami apa sih sebenarnya yang kita mau di dalam hidup ini gitu, tidak hanya berbicara 5-10 ke depan, tapi kita berbicara orientasi hidup kita itu apa sih gitu, apa kita cuma hidup punya uang terus mati, atau kita punya hal lain biar hidup kita itu makna gitu. Nah, Bener. jadi Benar-benar. setiap harinya gitu tuh. Oke, terima kasih Kak Is. Sudah banyak banget, Wak. Banyak banget ya. Aduh, Iya, sama-sama ya teman-teman ya. oke, setelah mendengar cerita Kak Is yang sangat luar biasa nih, tentunya prestasi yang tidak bisa saya sebut satu persatu juga, serta keterlibatan di organisasi. Kalau boleh tahu, apa sih impian kakak sejak kecil? Apakah sudah terwujud impian tersebut? Jika belum, apa sih langkah-langkah yang bisa kakak Iis ambil untuk mencapainya untuk saat ini? Okay. Talking about dream ya, sebenarnya kalau mimpi itu menurutku abstrak ya teman-teman ya. Ada yang bilang mimpi bisa bernafas aja itu adalah pencapaian besar gitu ya. Jadi Wow. mimpi itu abstrak. Sama aku pribadi itu selalu mencanangkan hal-hal pencapaian. Bagi aku itu juga mimpi gitu. Tetapi salah satu mimpi yang gak ekspektasi tapi itu bisa terjadi mungkin yang aku berhasil menjadi delegasi anak muda nasional. I mean it's such a amazing opportunity for honor opportunity gitu that I got before gitu. Nah, ada mimpi yang belum aku capai lagi. Nanti aku bakal ceritain capai ya gitu tuh. Besar yang belum aku capai gitu tuh. Aku selalu berharap kayak apa, tapi yang terpenting bagi adalah setiap hal mimpi atau pencapaian yang aku raih, aku selalu berharap dan aku selalu mencanangkan bahwa mimpi ini tuh nggak is not
talking about myself. I'm not working for my dream, working for myself only, but it's also about people in around me, about my country, about people whom I love gitu. Nah, jadi masih ada mimpi besar yang belum aku capai gitu ya. Ada mimpi besar yang belum aku Wah, capai. kira-kira apa nih? 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi lah ya gitu. Cuman sampai sekarang aku masih membangun mimpi itu ya, dengan cara apa? Salah satunya dengan cara dengan cara kuliah di luar negeri ya. Menurutku kuliah di luar negeri itu teman-teman, kayak teman-teman sekarang ada di Jepang, teman-teman punya privilege yang luar biasa gitu. Ada banyak teman-teman kan mereka nggak pernah keluar dari mereka sendiri, tapi on the other hand teman-teman sudah pernah ke Jepang dan bertemu dengan berbagai kultural, berbagai macam orang dan background, itu tuh sangat luar biasa gitu. Yaitu ya, untuk mimpi I couldn't say word because I mean it's going to be a surprise maybe. Ah, Up to you. oke. Kami tunggu apa impian impian yang akan tercapai oleh Kais ya. Amin ya, Kak. Semoga tercapai ya, Kais ya. Semoga tercapai, Kak. Oh ya, Kak Is, saya yakin ya, Kak ya. Jadi, setiap orang yang sedang berproses itu kan pasti ada tantangan, terus hambatan-hambatan yang terjadi pada hidup mereka tuh. Nah, pasti teman-teman pemirsa yang sedang melihat ini penasaran tuh. Nah, gimana sih cara Kak Iis tetap bisa berpikiran positif dan meyakini bahwa ini adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang begitu. Kita Suara Kais sebentar. Kais suaranya tidak terdengar, mohon maaf. Oke, ini sudah kedengeran nggak ya teman-teman Iya, ya? Halo, Sudah. ini sudah kedengeran? Sudah? Kais. Oke. So berbicara tentang ups and down kehidupan, teman-teman, hidup itu tidak semulus seperti yang kita lihat di media sosial, yang selalu ceria, yang selalu begini, yang selalu begitu gitu. Artinya ada sisi yang memang kita butuh, mana kita menurut aku pribadi teman-teman, kita tidak akan pernah bisa berdiri tegak di atas kaki kita sendiri sebelum kita menerima cacian, hinaan, pengkhianatan, direndahkan. Itu sesuatu yang harus kita lakukan teman-teman. Itu sesuatu yang dalam hidup. Biar apa? Biar kita semakin terpacu gitu tuh. Artinya kalau aku pribadi begini teman-teman, sampai sekarang kayak kok masih mau untuk mencapai hal-hal lain, kok bisa berdiri sejauh ini. Teman-teman, kita yakin, bahkan sampai sekarang pun kita masih punya persoalan yang belum kita tuntaskan gitu. Iya. Tapi kok bisa untuk mau melangkah lebih lanjut dan menggapai mimpi yang lebih besar lagi. Kalau aku begini, kita semua punya Tuhan. Entah Tuhan kita berbeda-beda, tapi kita punya keyakinan. Aku selalu yakin teman-teman, apa yang kita pikirkan itu tidak semerta-merta karena kita pengen itu. Tapi aku yakin itu Tuhan di dalamnya. Kadang aku berpikir kayak gini, kita jujur deh, mencapai sesuatu atau punya pencapaian itu bikin kita capek, bener bikin kita capek. Misal nih kayak ikut organisasi ngapain sih, bikin capek tahu. Iya benar. Jadi bikin suaranya. Ini halo, suaraku kedengaran? Halo. Iya Kak, tadi kebetulan hilang lagi. Mohon maaf. Oh iya, sorry ya. Ini udah kedengeran? Udah. Nah, kalau aku tuh berpikir tuh kayak gini teman-teman, kayak aku percaya setiap impian yang kita canangkan, setiap harapan yang kita tanamkan di benak kita, itu pasti ada keterlibatan Tuhan. Itu tidak semerta-merta karena kita pengen. Kadang aku mikir tuh kayak gini, ya Allah, kenapa sih aku harus punya mimpi yang sebesar ini? Bikin aku capek ya Allah. Pencapaian itu bikin aku capek, bikin aku nggak punya waktu main, bikin aku nggak
punya waktu kesana kemari, seneng-seneng. Bahkan hidupku kayak penuh dengan kayak harus nangis dulu, harus berupaya dulu, harus banyak gak tidurnya gitu tuh. Iya, Nah, iya. ada sih, pernah Bener. nggak di sisi lain kita melihat nih, ada orang kita tanya nih, mimpimu apa? Simple. Aku nggak punya mimpi, yang penting aku bisa makan, udah deh, makan, tidur. Kadang aku berpikir, kenapa ya? Aku nggak mikir kayak orang ini aja, yang hidupnya simple, gak punya mimpi besar, yang cuma kayak gitu, sesimpel itu, as simple as that gitu. Nah, makanya aku percaya teman-teman, bahwa setiap apa yang kita mimpikan, setiap apa yang kita pikirkan, itu pasti bukan hanya kemimpian, bukan hanya keinginan kita, tapi pasti itu memang Tuhan merencanakan itu, dan Tuhan pengen kamu bisa melakukan itu. Jadi kalau kita punya pencapaian, kalau once teman-teman merasa gagal atau merasa nggak mampu karena ini terlalu besar pencapaiannya, atau karena ini terlalu apalah gitu, terlalu luar biasa, percaya teman-teman, apa yang teman-teman pikirkan, mimpi apa yang teman-teman inginkan, itu pasti ada keterlibatan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menanamkan itu ada di pikiran kita, Tuhan percaya kalau kita bisa mencapai itu. Benar sekali, Kais. Oh ya, Kais. Ini masih ada satu komentar dari Kak Pramuto. Bagaimana, Kais, mau dibacakan? Karena mengingat waktu sudah mau habis. Kalau saya kembali ke teman-teman. Kalau dari saya pribadi, kalau dari Kaisnya tidak keberatan, Boleh, nggak apa-apa teman-teman, oke. boleh. Terima kasih, Kais. Eh, Oke, Kak Pramudito ya, bagaimana cara mengatasi burnout saat berproses dalam organisasi dan belajar, Kak? Begitu, Kak. Oke. Interesting question. Jadi cara mengatasi burnout itu teman-teman, again, mungkin teman-teman bisa menerapkan deep talk ya. Menurutku itu deep talk itu penting teman-teman. Meskipun let's say aku nggak mau deep talk sama diri sendiri lah gitu. Aku kan punya best friend, aku punya pasangan. Tapi menurutku deep talk itu bisa mengurangi rasa stres kita, karena kita tahu kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri gitu tuh. Nah, kedua, teman-teman, ketika kita ada di fase yang itu sangat capek atau fase yang benar-benar terpuruk gitu, teman-teman coba, kita perlu merefleksikan kembali, kira-kira apa sih tujuan kita berorganisasi, apa sih tujuan kita kuliah gitu tuh. Bahkan di Indonesia, teman-teman, mungkin teman-teman sekarang ada di Jepang ya, bahkan di Indonesia ada podcast-podcast juga yang bilang itu, ngapain kuliah? Kuliah nggak penting. Dari yang tadi bilang organisasi nggak penting, merambah kuliah nggak penting, capek-capek kuliah-kuliah nggak penting. Wah, ini yang perlu, makanya podcast-podcast kayak gini penting bagi kita untuk menyuarakan sesuatu yang itu memang benar dan mutlak gitu. Benar, Nah, benar. Benar. ketika teman-teman merasa burnout, kembali lagi, tujuan kita berkuliah itu apa sih? Oh, kita ingat lagi, oh ternyata tujuan aku kuliah itu nggak cuma dapat gelar loh, tapi dapat pengalaman, aku tahu cara menyelesaikan persoalan gitu. Dan apa-apa yang kita dapat di dalam organisasi, di dalam berkuliah, teman-teman percaya itu tidak hanya tentang personal growth kita, tetapi semakin teman-teman selesai dengan persoalan pribadi, teman-teman akan mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Mungkin ketika teman-teman udah nyaman di Jepang ya, udah terbiasa dingin gitu, pas balik ke Indonesia, aduh panas gitu. Nah, teman-teman udah mulai bisa beradaptasi. Kita bisa berpikir lagi, oh aku biar gak panas gimana ya. Nah, jadi seperti itu. Burnout pasti ada, cuma itu tadi, mitigasi yang perlu kita lakukan. Bisa jadi teman-teman deep talk, bisa jadi merefleksi kembali. Dan ketiga, teman-teman harus berkumpul dengan orang-orang yang again ya, energinya setara. Karena apa-apa yang gak setara itu menyakitkan. Benar banget nih, Kak Is. Dan kebetulan waktu kita sudah mau habis ya, Kak Is. Udah lewat 2 menit. Iya. Sebenarnya. Oke. Sebelumnya terima kasih juga buat teman-teman yang udah komentar di kolom komentar ya teman-teman. Wah, obrolan bareng Kak Is hari itu benar-benar penuh insight dan inspiratif banget ya Kak Sofian ya. Iya, benar sekali Kak Novita. Dan sebelumnya terima kasih juga untuk Kak Is sudah meluangkan waktunya berbagi cerita seru di podcast kami pada waktu ini.
Semoga setiap langkah dan karyanya Kais terus membawa dampak positif, Amin. dampak positif ya, Kais. Amin. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi di Amin. perjalanan inspirasi selanjutnya, Kakak Amin. Iis. Thank you banget. Dan kalau boleh nih Kais, Mm-mm. berikan kata-kata untuk podcast malam ini. Asik. Kata-katanya apa nih, Kais? Biar supaya Oke, semangat juga, kata-katanya. Kais. Motivasinya kayak apa kayak gitu. Oke, kata-katanya singkat ya teman-teman ya. Hidup sekali, lakukan sesuatu yang penuh berarti, hidup jadi bahagia, mati masuk surga. Oh, keren, keren. Asik. Luar biasa. Terima kasih, Kais. Selamat. Sama-sama, terima kasih Sofian dan Novita. Terima Ya, kasih terima teman-teman Terima kasih Kak kasih. semua. Sehat Iis. selalu ya teman-teman Sehat ya. selalu ya, Assalamualaikum. Kais. Oke. Wah, bagaimana nih Kak Sofyan? Seru Wah, sekali ya. terus sekali sangat menginspirasi sekali ya Kak Iis sebagai Sangat-sangat luar biasa ya narasumbernya. narasumber kita pada malam Benar, hari ini. keren Luar sekali. biasa sekali loh. Oh ya, Kak Sofyan, terima kasih juga telah berkolaborasi bersama saya. Kita semua keren banget loh hari ini. Baik Kak Is, Kak Sofyannya, aku pribadi. Tepuk tangan Ya, dulu dong buat kita semua. Oke, semoga kolaborasi kita terus berlanjut ya Kak Sofyan. ya Kak Nov, jadi aku juga terima kasih juga ya sudah menjadi partner pada podcast hari ini. Nah, semoga kita nanti bisa bekerja sama di kesempatan berikutnya. Dan saya selaku host, mohon maaf jika banyak kekurangan ataupun kesalahan selama podcast hari ini berjalan. Nah, saya juga pamit undur diri ya Kak dan teman-teman Iya Kak semua. Sofyan. Salam. Terima Terima kasih. kasih. Tetap semangat ya Kak Sofyan. Oke. Wah, teman-teman, nggak terasa banget ya, nggak kerasa ya. Udah mau pamit aja nih. Oke, thank you banget juga buat teman-teman tadi yang udah komen dan buat teman-teman yang udah nemenin kita sampai akhir. Semoga obrolan kita bermanfaat dan menginspirasi ya teman-teman. Mohon maaf juga jika ada pemilihan kata dari saya sebagai moderator. Jika ada pemilihan kata yang salah ya teman-teman ya. Buat yang ketinggalan atau mau nonton ulang, jangan khawatir tayangan ulangnya bisa langsung dilihat di reel kami. Sampai jumpa di live selanjutnya. Tetap semangat dan pantengin terus update dari kita. Selamat malam dan sampai jumpa. Saya matikan ya teman-teman ya.